bergerak berbagi untuk selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah ini, tentunya Bapak pernah mengalami beberapa kasus-kasus Pak yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana cara Bapak itu bisa mengidentifikasi, oh kasus ini dilema etika, oh kasus ini rujukan moral. Bagaimana Pak cara mengidentifikasi? Antara yang etika, dilema etika dan dilema moral itu memang kasus yang berbeda. Sebenarnya dalam kami mengambil keputusan, ya memang otoritas itu ada di kepala sekolah. Namun untuk dilema etika itu adalah dua pilihan yang humanis, karena kaitannya dengan yang pertama adalah kebutuhan, di samping itu juga berkaitan dengan tugas pokok. Nah, kemudian untuk yang dilema etika itu memang dalam pengambilan keputusan itu memang harus secara manusiawi. Secara manusiawi tidak istilahnya salah dan benar, namun ya karena kebutuhan manusia itu tidak lepas dari kebutuhan yaitu dilema etika itu. Nah, oleh keputusannya adalah diantara yang terpenting adalah diantara dua pilihan itu pasti ada yang terpenting. Nah, oleh karena itu seorang guru atau katakanlah staf kami ya tentunya mengambil keputusannya kami secara manusia. Nah, kemudian kalau dilema moral itu memang betul-betul sudah terlihat antara salah dan benar. Jadi kalau salah ya salah, kalau benar jadi sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang yang ada, sesuai dengan keputusan bersama yang ada, antara salah dan benar sudah jelas. Jadi kalau benar ya benar, kalau salah gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam pengambilan suatu masalah atau suatu keputusan dilema etika itu Bapak menggunakan perasaan ya Pak? Ya. Karena kita adalah sebagai seorang manusia tentunya menggunakan prinsip manusiawi ya Pak? Ya. Kemudian bagaimana Bapak di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di dalam keputusan itu tentunya kita tidak istilahnya otomatis secara langsung untuk memutuskan itu. Jadi dari kasus itu kita analisis, kemudian kita katakanlah mencari tahu informasi. Nah, kemudian di dalam keputusan itu tentunya kepala sekolah akan mengambil sikap secara bijak di antara dua pilihan yang sama-sama katakanlah atau keputusan ya sama-sama benar, kemudian itu adalah amanah zaman. Nah, tentunya yang pertama itu kita analisis, kemudian kita amati, kita cari informasi, kemudian nanti di dalam keputusan itu tentunya kita tidak jauh dari keputusan yang istilahnya keputusan yang tidak terlalu menyalahi aturan. Iya, sungguh sangat menginspirasi nggih Bapak ini Ya. sudah menggunakan beberapa langkah nggih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini selain mencari fakta-fakta? Langkah seperti apa Pak? Ya, langkahnya tentunya kita harus bisa mencari tahu utamanya pada yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan tetap katakanlah kita harus mengetahui permasalahannya yang utama itu apa. Nah, kemudian di samping itu
juga menganalisa, mengobservasi, mencari tahu atau informasi sebelum memutuskan keputusan itu. Seperti itu. Jadi Bapak cara mencari tahu dari yang bersangkutan Ya. dulu, nggih. Kemudian hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika bagaimana? Dalam kasus dilema etika karena Dianggap efektif. ya yang dianggap itu secara efektif untuk keputusan itu ya tentunya kepala sekolah yang berkeputusan itu nanti tidak ada efek. Kemudian dari masing-masing guru katakanlah juga tidak menimbulkan gejolak yang tentunya nanti akan berimbas pada Bapak Ibu guru. Wah, sebagai contoh seperti ini. Nah, si A katakanlah itu dalam kepala sekolah keputusan seringkali katakanlah untuk memberikan keputusan itu katakanlah agak mudah. Katakanlah si B dalam katakanlah muncul ada permasalahan seperti itu berbeda dengan kepala sekolah memberikan keputusan untuk si A. Jadi nantinya di dalam keputusan apa saja yang dilematis seperti itu semuanya bisa merasakan sama. Ya. Tergantung rekan kita yang Ya. diumpulin, Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya dalam dilema etika ini tentunya kan sama-sama benar. Nah, di dalam mengambil keputusan itu satu adalah antara tugas pokok dan hak itu berjalan dengan seimbang. Jadi keputusan kepala sekolah seperti itu, antara tugas pokok dan hak dari masing-masing guru itu dijalankan secara seimbang. Jadi tidak lepas dari hal-hal seperti itu. Jadi keputusannya adalah kami dalam dilema etika seperti itu ya tentunya secara katakanlah kekeluargaan semuanya bisa menerima. Berarti rasa kekeluargaan itu Ya. yang Bapak utamakan. Kemudian apakah Bapak itu mempunyai jadwal, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa, Pak, dalam menjalankannya? Ya di dalam menjalankannya tentunya untuk program penjadwalan itu sesuai dengan kasus yang timbul. Jadi seandainya ada kasus seperti itu dalam proses mengambil keputusan tentunya secara otomatis langsung dapat diselesaikan. Kemudian bagi catatan dalam kurun waktu tertentu ada hal seperti itu akan berapa kali. Nah kemudian tidak ada efek-efek yang timbul menjadi kemudian faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini tentunya yang pertama ada unsur keterbukaan dari kepala sekolah dengan guru itu ada unsur keterbukaan. Kemudian yang kedua tentunya kejujuran, keterus-terangan, kemudian memang sesuai dengan fakta yang ada. Jadi kepala sekolah itu akhirnya nanti amat sangat percaya dengan salah seorang guru yang ada kasus seperti itu. Ya Pak, dari semua yang Bapak sudah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari mengambil keputusan tentang dilema etika? Jadi yang dapat kita ambil dalam mengambil keputusan dilema etika ini bahwa kita di dalam suatu instansi kerja itu tentunya tidak lepas dari unsur yang pertama dari kekeluargaan. Yang pertama keluarga.
Kemudian yang kedua keterbukaan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya karena kita adalah mempunyai tugas yang masing-masing itu punya tanggung jawab yang sama, oleh karena itu kita harus berkolaborasi. Berarti bagi Bapak itu yang pertama yang terpenting adalah kekeluargaan, kemudian keterbukaan atau kejujuran ya Pak, dan kemudian adalah berkolaborasi. Dari wawancara yang sudah saya laksanakan bersama Bapak ini, tentunya Bapak sudah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah di dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan tentunya adalah Bapak adalah seorang atau figur kepala sekolah yang sangat berpengalaman dan di dalam mengambil sebuah keputusan penuh dengan langkah-langkah dan pertimbangan ya Pak. Dan yang tadi seperti Bapak utarakan, seperti Bapak sampaikan, yang terpenting itu adalah kejujuran, keterbukaan, dan kolaborasi di dalam menjalankan sebuah tugas. Kiranya itu Pak yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam Bu Iin. Apa kabar Pak Am hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Dengan putra juga sehat. Alhamdulillah semuanya keluarga sehat. Kegiatan Pak Am pada bulan Ramadan ini di sekolah bagaimana Pak? Kegiatan di bulan Ramadan ini banyak diisi dengan kegiatan Islami. Seperti hari ini anak-anak sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ilan. Kemudian isinya juga mendidik anak-anak untuk terampil. Oh iya. Terampil. Jadi seperti anak ini ada kegiatan lomba menggambar Islami seperti kaligrafi, kemudian lomba adan ini juga dimasukkan dalam kegiatan di pesantren kita. Kegiatannya padat sekali Pak di SD ini, sungguh sangat menginspirasi saya. Di sini Pak Am, saya ingin berbicara atau wawancara dengan Pak Am terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini. Tentunya Pak Am sudah lama menjabat menjadi seorang kepala sekolah. Ya, alhamdulillah sudah 5 tahun. Jadi sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman dan tentunya sudah banyak sekali bertemu dengan bermacam-macam rekan kerja ya Pak. Oh, iya. Di sini Pak, bagaimana saya mau bertanya, bagaimana cara Pak Am itu mengidentifikasi kasus-kasus yang Pak Am alami yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Pak cara mengidentifikasinya? Kalau kasus ini, kasus ini dilema etika, kasus ini bujukan moral. Bagaimana Pak Am mengidentifikasinya? Kita lihat dulu ya Pak. Jangan langsung mengambil keputusan, tapi yang sebenarnya apa yang dilakukan ini sebenarnya bagaimana. Itu jangan sampai mengambil keputusan yang akhirnya nanti keputusan itu keputusan yang keliru, yang salah, karena sebenarnya ada hal yang lebih penting dari katakanlah masuk kerja terlambat misalnya. Ini kita jangan langsung terus keputusan langsung marah dan lain sebagainya, tapi kita lihat yang sebenarnya apa, kita tanya dulu lah. Tanya dulu ya Pak. Ada apa terlambat. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan emosi, langsung cemberut dan lain sebagainya. Iya ya Pak, ya, betul. Itu. Berarti kita harus mengetahui lebih apa alasannya beliau melakukan hal seperti itu. Kasus contoh seperti siswa
terlambat, kadang-kadang dulu kita ya langsung saja marah-marah pada anak, ternyata di rumah baru ada masalah. Seperti itu. Berarti dengan cara kita mencari tahu dulu nih Pak. Iya, cari tahu dulu sebabnya untuk mengambil sebuah keputusan. Oke. Kemudian bagaimana cara Pak Am itu di dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang benar-benar sama mengandung nilai kebajikan. Jadi jika dipertemukan oleh suatu masalah yang masalah itu benar-benar tidak benar salah nggih Pak, benar-benar. Bagaimana Pak Am dalam pengambilan keputusan itu? Mana ya? Kalau benar-benar itu kasus itu. Kemudian Pak Am, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Am anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Cara yang paling efektif adalah kita melihat kasus itu sendiri. Kasus itu sendiri melibatkan beberapa, katakanlah siswa, ini beberapa anak yang harus kita lihat siapa yang melakukan dan lain sebagainya, berisiko atau tidak, berkali-kali melakukan apa tidak, sehingga baru kita mengambil sebuah keputusan. Jadi katakan ada anak yang tiap hari nukari temannya terus, kemudian ada orang tua siswa yang selalu mengadu. Nah ini kita juga sangat sensitif untuk itu, kita panggil juga siswanya, kemudian setelah itu orang tuanya. Nah sehingga yang pada akhirnya nanti anak ini bisa berubah, tidak sampai katakanlah anak pindah dan lain sebagainya. Kalau pada guru juga demikian, apabila kok ada beberapa teman yang kurang harmonis hubungannya, ya kita panggil satu persatu. Seperti itu. Betul sekali Pak Am. Kemudian hal-hal seperti apa juga yang selama ini dianggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal seperti apa Pak? Yang bersifat seperti apa yang dimaksud dilema etika itu? Mungkin Pak Am dengan penolakan atau siapa yang terlibat begitu ya Pak? Jadi kita telah kita lihat dulu siapa yang terlibat itu, ya, yang melakukan kekeliruan atau yang benar, kita analisa dulu. Kita mengambil sebuah keputusan, sehingga keputusan itu akhirnya nanti menjadi keputusan yang terbaik. Kemudian apakah Pak Am itu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus Pak yang termasuk dilema etika itu? Apakah Pak Am langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal ketika menyelesaikan dilema etika itu, kemudian prosedur atau bentuk seperti apa yang Pak Am jalankan? Terima kasih Bu. Untuk kaitannya dengan jadwal itu, kami yang sifatnya umum itu ada jadwal rutin, katakan itu namanya bimbingan personil umum gitu. Seperti tiap hari Senin pagi ini kita adakan briefing yang kaitannya dengan kedinasan pada semua. Tapi untuk yang menjadwalkan kasus-kasus ini tidak menjadwalkan. Jadi kita langsung katakan menangani kasus itu, barangkali memang ada kasus
Iya. Itu yang kita selesaikan, melihat juga kasusnya harus segera diberikan keputusan, atau kita analis, kita lihat dulu permasalahannya, kita lihat ke dalam, kemudian kita analisa dulu. Katakan harus tahu yang sebenarnya, masalah-masalah yang dihadapi, katakan oleh guru atau oleh siswa. Bisa, kalau memang bisa ditunda, kita tunda kemudian untuk melihat yang sebenarnya. Tetapi kalau ada kasus yang memang harus segera ditangani, ya waktu itu kita tanya, supaya tidak kasus itu segera berlarut-larut, katakanlah kepada anak yang berselisih. Nah, ini memang harus segera ditangani waktu itu juga, supaya nanti tidak timbul masalah di kemudian kepada anak itu sendiri, bahkan kepada orang tua siswa. Jadi kalau untuk penjadwalan, kalau yang kaitannya dengan guru, ini kami punya jadwal biasanya kami lakukan di Senin setelah upacara, kita briefing sebentar kaitannya dengan kerja dan lain sebagainya. Jadi briefing dan musyawarah dulu ya setiap satu jurusan ini Pak. Dan dari guru juga barangkali ada suatu permasalahan, kami minta untuk menyampaikan. Kemudian untuk yang kasus-kasus itu dari melihat kasusnya seperti apa nih Pak? Melihat kasusnya. Baru kita analisa, menjadwalkan, mungkin bisa dilakukan keputusan waktu itu, lalu juga bisa kita tunda dulu, kita pelajari, besok kita selesaikan, supaya lebih keputusannya lebih baik. Iya, keputusannya menguntungkan bagi semua pihak ini Pak. Kemudian apakah selama ini itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Pak Am di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah yang membantu Pak Am atau Pak Am sendirian di dalam pengambilan keputusan? Kaitannya dengan dilema etika, kalau itu menyangkut siswa, kami bekerjasama dengan ibu guru. Kebetulan di sini tidak ada bapak gurunya. Iya, ibu guru Pak. Guru ya, untuk menyelesaikan permasalahan di barangkali itu di anak. Tetapi kalau yang dilema etika yang kaitannya dengan personel guru, itu kami lakukan sendiri. Berarti Pak Am itu kami tidak ingin melibatkan sepanjang ini ya. Tetapi untuk mencari informasi, kami mencari info, tapi tidak meminta untuk memberikan keputusan, hanya mencari informasi saja, informasi. Nah, dan yang kita cari informasinya jangan sampai takut kalau ini untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi untuk yang kaitannya dengan personel itu ya kami mengambil keputusan itu sendiri. Kemudian dari ini Pak, kasus-kasus dilema etika ini pembelajaran apa atau pengalaman seperti apa yang dapat Pak Am ambil di dalam pengambilan keputusan itu Pak? Yang dimaksud yang bagaimana? Yang dari semua hal ini yang berkaitan dengan dilema etika yang tadi Pak Am sampaikan tadi, pembelajaran seperti apa yang dapat Pak Am ambil dari pengambilan keputusan-keputusan tersebut? Belum masuk belum klik yang mungkin keputusan yang Pak Am ambil itu bagaimana? Keputusan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, atau keputusan yang dapat diterima oleh semua orang, itu bagaimana Pak? Keputusan yang diambil pengalaman yang juga saya alami di beberapa sekolah. Kebetulan saya sudah mengalami di sekolah ini sebagai keputusan yang sudah saya pernah lakukan, mengambil kebijakan keputusan ini alhamdulillah berjalan ya baik lah, hasilnya juga lumayan baik gitu. Nggak artinya keputusan yang saya lakukan itu tidak berisiko tinggi, artinya kalau dengan guru juga selama ini juga alhamdulillah
jujur. Iya, tidak ada yang merasa dikesampingkan ya Pak. Jadi adil keputusannya. Kalau teman dulu nggak tahu, tapi saya melihatnya itu selama yang kami alami itu baik-baik saja. Jadi keputusannya sangat menguntungkan sih Pak dari bagi semua pihak. Saya paham itu yang saya tanyakan. Dari ini semua saya dapat mengambil benang merahnya bahwa Pak Am itu adalah seorang kepala sekolah yang baik di dalam mengambil keputusan, di mana keputusan yang diambil itu sangat bijaksana sekali, dan Pak Am di dalam pengambilan keputusan melakukan kepemimpinan, di mana saya adalah seorang pemimpin dengan cara ya ini saya harus mengkondisikan anak buah saya seperti ini, harus membuat keputusan yang seperti ini, sangat menginspirasi Pak Am seperti itu. Dan Pak Am itu adalah figur yang patut Bapak Ibu guru contoh untuk sebagai seorang pemimpin pemudanya. Dan di sini Ibu sudah berapa tahun menjabat menjadi kepala sekolah? Sudah 4 tahun ya, 3,5 tahun untuk di yang pertama itu di SD Negeri Melimbing 2 tahun, kemudian alhamdulillah dipindah di SD Negeri Caruban itu sudah 1,5 tahun. Berarti sudah hampir 4 tahun. Iya. Tentu ketika Ibu menjadi seorang kepala sekolah itu seringkali menemui cara bagaimana Ibu di dalam menyelesaikan masalah. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Dilema etika di sini di dalam menghadapi, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tadi. Memang apa ya, jadi kepala sekolah itu memang ya bagi saya itu berat ya, bagi saya, karena terus terang saya itu kurang pintar juga dalam mungkin kalau administrasi bisa dipahami, bisa tanya ke sana kemari, tapi dalam memahami sifat dari teman-teman itu kadang sulit. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya bisa kita lewati ya dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak semua bisa menerima, tapi alhamdulillah kok sampai saat ini merasa nyaman-nyaman saja. Berarti lebih tepatnya di dalam mengolah rasa ya. Iya, betul itu. Tentunya bagaimana Ibu di dalam menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah itu, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu, Bu, di dalam menjalankan keputusan, pengambilan keputusan ini? Saya kalau tentang menjalankan keputusan itu saya memang tidak memutuskan sendiri. Saya bermusyawarah dengan utamanya yang lebih tua atau lebih senior. Jadi saya sering berkomunikasi satu sama lain. Ya, jadi ide-ide dari teman-teman itu yang lebih baik mana, dan saya pertimbangkan kok itu baik untuk kita semua, ya itu putusan yang terbaik yang saya laksanakan. Berarti pengambilan keputusan itu secara musyawarah ya. Dengan demokratis gitu. Iya. Oh, iya. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah di dalam mengambil keputusan selain dengan cara musyawarah yang tadi Ibu matur kita, yang Ibu ngendika tadi. Ya. Pertama ya saya lihat ya masalah apa yang dilakukan oleh teman tersebut, masalahnya apa. Pertama kita bicara baik-baik dengan seseorang atau dengan teman yang mempunyai masalah. Kemudian kita pertimbangkan, kita musyawarahkan dengan teman yang lebih bertanggung jawab, ya, tidak
sepenuhnya saya putuskan sendiri, tidak. Jadi semua putusan tetap bermusyawarah. Oh, iya. Berarti segala sesuatu itu dimusyawarahkan Ibu. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya ada Untuk yang bersangkutan itu agar kalau meninggalkan kelas jangan sering meninggalkan kelas. Kalau memang itu harus jemput anak atau anak harus diberi tugas. Jadi tidak ditinggal begitu saja, harus ada tugas dan ngendiko sama guru atau teman yang bisa mengganti sementara itu, yang bisa menggantikannya Iya, Ibu, dalam yang sementara bisa itu. menjaganya. Kalau hal-hal lain pernah Ibu alami dilema etika di dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah untuk sampai saat ini kok belum. Alhamdulillah untuk rekan-rekan kerja itu kok ya lancar-lancar semua. Terus satu dua yang pamitnya itu ya nggak begitu kan banget. Oh iya. Iya. Kemudian selama ini kan tentunya Ibu mempunyai tantangan di Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, nggih, Bu. Iya. Mungkin dulu pengalaman Ibu sebelum di SD sini mungkin pernah mengalami dilema etika. Iya. Itu bagaimana, Bu, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Ya memang sulit ya. Memang dulu sudah pernah. Itu kalau berangkat itu sering siang, alasannya memang istrinya itu sedang sakit gitu, terus sakit yang berkepanjangan. Nah, itu sering berangkatnya itu siang-siang. Memang dilema itu, di sisi lain untuk keluarga, di sisi lain untuk kedinasan. Oh, iya. Tapi yang diutamakan kedinasan. Saya ngomong-ngomong sedikit demi sedikit, lama-lama juga dengan kedisiplinan kedinasan itu saya arahkan untuk biar kita itu kerja berkah barokah gitu. Terus akhirnya kok sedikit demi sedikit ada peningkatan dalam disiplin waktu gitu. Berarti yang Ibu alami itu pernah Pernah keadilan iya. melawan dengan kasihan, Iya, Bu, iya, di mana iya. dia juga harus mengurus istrinya yang sakit berkepanjangan, tetapi Ibu sebagai pemimpin juga harus merasa adil dengan Iya. semua. Antara dinas dan keluarga Iya. itu harus seimbang, Iya, seimbang harus gitu. berarti akhirnya bisa dipecahkan ya, Bu? Alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit, lama-lama juga untuk datang itu tidak terlambat. Berarti tatkala selain itu, Bu, tatkala Ibu memiliki sebuah jadwal atau penyelesaian dilema etika ini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu, ataukah Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang seperti apa dijalankan? Apakah Ibu ketika mengalami itu hari ini, apakah langsung memutuskan hari itu, atau apa yang dilakukan oleh Ibu dalam hal ini? Ya tidak langsung ya, kita lihat situasinya teman itu dan situasinya seperti apa, itu harus tidak langsung kita selesaikan. Kita lihat sikon teman tersebut supaya nanti bisa menerima dengan lapang dada. Berarti tidak langsung Tidak saat langsung, itu iya. Kita berarti Ibu mengkaji ulang. Iya, iya. Oh iya. Kita harus tahu apa permasalahannya. Kita tanya yang teman yang lebih tahu masalah itu. Jadi kita kaji agar nanti kita memberi keputusan itu tidak sakit hati, Iya. diterima dengan lapang dada. Jadi Ibu melalui beberapa pendekatan Iya, yang Ibu iya. lakukan. Kemudian selain itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu di dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika itu, Bu? Ada teman yang sudah tahu masalah teman tersebut yang mempunyai masalah itu. Jadi kita tanya-tanya masalahnya apa toh itu kok seperti ini. Nah, kita kasih kita dengarkan, terus kita kaji, terus langkah apa yang harus saya buat
agar orang tersebut itu nantinya tidak sakit hati. Berarti ibu itu Ada ada teman, pihak-pihak yang iya, membantu nggih. iya, Maksudnya ada. melalui beberapa pendekatan nggih. Iya. Mungkin dari guru senior Dari atau guru, junior. dari guru senior di Oh, sana, guru iya. senior di sana. Jadi dari guru senior gitu Iya, yang membantu. iya. Dari semua hal yang ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa dari ibu yang dapat diambil di dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, alhamdulillah. Semua masalah yang kita hadapi apabila kita itu dimusyawarahkan bersama-sama dengan teman yang lebih tahu, itu akan ringan buat kita, menjadi bukan beban lagi buat kita. Berarti ibu itu sebagai seorang kepala sekolah itu tidak seperti ini ya Bu, keputusan ada pada saya. Tidak. Semua harus saya bicarakan mana yang lebih baik, mana yang menguntungkan untuk semua pihak. Oh iya. Tidak untuk saya dan orang itu tidak. Berarti tentunya di dalam pengambilan keputusan yang ibu lakukan itu, ibu itu mempertimbangkan banyak hal gitu, mempertimbangkan dari segala macam aspek gitu. Iya. Dan apa itu di dalam pengambilan keputusan tentunya tidak langsung hari itu memutuskan. Perlu Melihat, pemikiran ya, yang panjang melihat gitu. situasi dan kondisi, Iya. baik itu teman maupun kondisi sekolahan. Gitu. Iya, berarti di dalam menyelesaikan dilema etika itu kita harus benar-benar dapat menganalisis gitu Iya, harus yang itu harus perlu. kita lakukan Iya. seperti itu gitu. Iya. Nah, kiranya cukup itu Bu yang saya tanyakan ke Ibu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita